wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Adapun tema yang akan kita bahas antara lain hakikat peserta didik pada pembelajaran matematika di SD, teori belajar Brunner, teori belajar Dinns, dan hierarki pembelajaran matematika di SD. Yang pertama yaitu hakikat peserta didik pada pembelajaran matematika di SD. Kita ketahui bersama bahwa dalam perkembangannya seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas, baik itu dalam bentuk fisik maupun dari cara berpikir, bertindak, kebiasaan, hobi, serta keinginan, dan juga tanggung jawab. Tetapi banyak orang dewasa, bahkan pendidik atau guru yang masih beranggapan bahwa seorang siswa atau anak itu dapat berpikir dan bertindak seperti orang dewasa. Hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran matematika di SD adalah bahwa anak usia SD tahap berpikirnya belum formal, bahkan masih berada pada tahapan prakongkrit. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan karakteristik ilmu matematika yang memiliki karakter berilmu deduktif, aksiomatik, formal, dan juga ada hierarkisnya, bersifat abstrak, menggunakan bahasa simbol yang padat arti dan semacamnya. Dari perbedaan karakteristik tersebut, diperlukan kemampuan khusus dari seorang guru untuk menjembatani dunia anak yang belum berpikir dedukatif menjadi bersifat deduktif. Anak usia SD di sini adalah yang berada pada usia sekitar 7 sampai 12 tahun. Faktor-faktor yang lain yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika, selain bahwa tahap perkembangan berpikir siswa SD belum formal atau masih konkret, adalah adanya keanekaragaman intelijensi siswa SD serta jumlah siswa SD yang cukup banyak dibandingkan guru yang mengajar matematika. Matematika yang dipelajari oleh siswa SD dapat digunakan oleh siswa SD untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari. Dalam kepentingan lingkungannya, untuk membentuk pola pikir yang logis, sistematis, kritis, dan cermat. Dan akhirnya dapat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Yang kedua, anak sebagai individu yang berkembang. Penelitian yang oleh biasa telah dilakukan disimpulkan bahwa anak bertindak dan berpikir itu tidak sama seperti orang dewasa. Bahkan setiap anak merupakan individu yang relatif berbeda pula. Guru harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh keadaan dasar dari peserta didik tersebut. Pada saat ini, masih ada guru yang memberikan konsep-konsep matematika sesuai jalan pikirannya, tanpa memperhatikan bahwa jalan pikiran siswa berbeda dengan jalan pikiran orang dewasa dalam memahami konsep-konsep matematika yang abstrak. Sesuatu yang dianggap mudah menurut logika orang dewasa dapat dianggap sulit
dimengerti oleh seorang anak. Anak tidak berpikir dan bertindak sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika di SD, konsep matematika yang abstrak, yang mungkin dianggap mudah dan sederhana menurut orang yang berpikirnya sudah formal, dapat menjadi hal yang sulit dimengerti oleh mereka. Selain itu, setiap anak merupakan individu yang berbeda. Perbedaan pada setiap individu dapat dilihat dari minat, bakat, kemampuan kepribadian, pengalaman lingkungan, dan lain-lain. Karena itu, seorang guru dalam proses pembelajaran matematika hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan karakteristik dari anak didik tersebut. Para ahli percaya bahwa jika kita memberikan pelajaran, harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Jadi, agar pelajaran matematika di SD dapat dimengerti, maka mengajarkan suatu bahasan harus diberikan kepada siswa yang sudah siap menerimanya. Tahapan perkembangan intelektual dan berpikir siswa sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kekekalan bilangan atau banyak. Anak telah memahami kekekalan bilangan apabila ia mengerti bahwa banyaknya benda akan tetap walaupun letaknya berbeda-beda. Anak yang memenuhi hukum kekekalan bilangan, maka ia belum waktunya mendapatkan konsep penjumlahan atau operasi hitung lainnya. Konsep kekekalan bilangan umumnya dicapai oleh usia 6-7 tahun. Tahapan perkembangan yang kedua yaitu kekekalan materi atau zat. Anak telah memahami hukum kekekalan materi apabila ia mengerti bahwa banyaknya zat pada kedua wadah tersebut adalah sama jika ditumpahkan dari dua wadah yang isinya sama. Umumnya, hukum kekekalan materi dicapai pada usia 7-8 tahun. Yang ketiga yaitu kekekalan panjang. Anak telah memahami hukum kekekalan panjang apabila ia mengerti bahwa dua utas tali tetap sama panjang walaupun diubah bentuknya. Umumnya, hukum kekekalan panjang dicapai pada usia 8-9 tahun. Tahapan yang keempat yaitu kekekalan luas. Anak telah memahami hukum kekekalan luas apabila ia mengerti bahwa luas dua buah permukaan adalah sama luasnya, walaupun cara menyimpannya berbeda. Nah, umumnya hukum kekekalan luas ini dicapai pada usia 8-9 tahun. Berikutnya adalah kekekalan berat. Pada kekekalan berat, anak mengerti bahwa berat itu tetap walaupun bentuknya, tempatnya, dan atau alat menimbangnya berbeda. Nah, hukum ini biasanya umumnya dicapai pada usia 8-9 tahun juga. Kemudian kekekalan isi. Kekekalan isi
Ini umumnya dicapai pada usia 11 sampai 14 tahun, dan untuk tingkat pemahaman umumnya siswa SD berpikir secara transitif dari khusus ke khusus dan belum mampu membuat kesimpulan. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan teori belajar matematika. Yang pertama yaitu 3 tahapan pembelajaran matematika menurut teori Brunner. Menurut Brunner, tahapan pembelajaran matematika di SD itu ada 3 tahapan berurutan yang harus dilakukan dalam pembelajaran matematika di SD. Yang pertama yaitu tahap inaktif atau tahap kegiatan. Pada tahap ini, anak belajar konsep dengan benda nyata atau benda konkret atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya. Pada tahap ini, anak masih dalam gerak refleks dan mencoba-coba. Kemudian, dilanjutkan tahap kedua, yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, anak dapat membayangkan kembali dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialaminya pada tahap inaktif. Biasanya ini menggunakan gambar. Kemudian, tahap ketiga yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, anak mampu memahami simbol-simbol dan penjelasan dengan bahasanya. Jadi, untuk memudahkan pemahaman dan keberhasilan anak pada pembelajaran matematika harus secara bertahap. Selanjutnya yaitu 6 tahap belajar matematika menurut Dins. Tahap yang pertama yaitu bermain bebas. Anak bermain bebas tanpa diarahkan dengan menggunakan benda matematika konkret. Kemudian tahap kedua, permainan. Melalui permainan, anak diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan struktur matematika. Tahap selanjutnya yaitu penelaahan kesamaan sifat. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada kegiatan penemuan sifat-sifat kesamaan dalam permainan. Dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu siswa belajar membuat pertanyaan tentang sifat kesamaan konsep matematika pada tahap ketiga. Kemudian, tahap kelima yaitu simbolisasi. Siswa menciptakan simbol matematika untuk menyatakan konsep matematika yang pernyataannya sudah diketahui. Tahap yang terakhir yaitu formalisasi atau mengorganisasikan konsep. Dari pengamatan terhadap guru matematika dan penemuan matematika yang sistematis oleh para peneliti pendidikan terhadap proses pembelajaran matematika di sekolah telah menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran matematika yang efektif diperlukan adanya hierarki dalam merencanakan pembelajaran matematika. Hierarki dalam hal ini berarti sebagai sebuah pandangan pembelajaran atau aturan dalam tahap kegiatan atau pembelajaran matematika SD. Hierarki perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pembelajaran matematika yang efektif di SD perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, materi matematika. Materi pembelajaran adalah materi pokok yang harus dipelajari siswa untuk dapat memiliki kompetensi dasar.
Materi pelajaran ini dijabarkan dari kompetensi dasar. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika merupakan komponen yang paling penting di dalam rencana pembelajaran matematika. Karena tujuan pembelajaran matematika ini mendasari hampir semua komponen lain di dalam rencana pembelajaran matematika. Yang harus dipertimbangkan selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa orang, buku referensi, atau lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Di dalam sumber belajar, terdapat kegiatan berupa menyiapkan materi untuk digunakan siswa dan menentukan sumber pendukung atau suplemen. Selanjutnya yaitu strategi pra-assessment. Mengidentifikasi materi matematika prasyarat. Nah, dalam hal ini siswa lebih suka mempelajari sesuatu yang baru jika ia memiliki sesuatu atau pengenalan sebelum ia mempelajari materi yang utuh. Misalnya, guru dapat memberikan refleksi dan kaitan kehidupan sehari-hari siswa yang bersangkutan dengan materi yang akan diajarkan. Sehingga siswa nantinya akan semangat belajar jika dia sudah mengetahui prolog atau pengenalan dari materi yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu strategi belajar mengajar. Proses pencapaian tujuan pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan strategi atau langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini biasanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup. Kemudian yang terakhir yang perlu kita pertimbangkan yaitu strategi post-assessment. Pada strategi ini terdapat tahapan kegiatan, diantaranya menguji hasil belajar siswa dan mengevaluasi efektivitas pengajaran. Demikian teman-teman materi terkait teori pembelajaran pada matematika SD. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.